Ya. Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan kami Per11. Pada kali ini kami akan menampilkan hasil tugas kami mengenai T03 The Ultimate Best. Pada soal yang sebelumnya, kami telah membahas mengenai T02 mengenai penentuan rating dari sebuah buku, dan sekarang dilanjut dengan The Ultimate Best yang menentukan hasil dari logaritma dengan dua buku yang berbeda. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Margaret Bunga Sitompul dengan NIM 12S24006. Kemudian rekan saya dengan nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012. Di sini saya akan membacakan soal dari T03, yaitu di kampus aplikasi Juragan Buku besutan Ucok dan Butet mulai mendapatkan perhatian. Rekan-rekan mereka sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan buku terbaik. Biasanya, rekan-rekan Ucok dan Butet hanya memperhatikan rating dari buku sebagai acuan rekomendasi. Minggu lalu, fitur informasi diskon diluncurkan dan menjadi alternatif dalam memilih buku. Dengan fitur tersebut, semakin banyak mahasiswa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Siang tadi, pada saat makan siang di kantin, Tiur dan Butet sedang berbincang singkat sambil menunggu jam masuk kuliah. Dalam pembicaraan tersebut, Tiur memuji kemanfaatan aplikasi yang Butet telah kembangkan. Secara tidak sengaja, Tiur nyeletuk, buku terbaik tuh yang ratingnya tinggi dan diskonnya maksimal. Nah, Butet tersentak dan langsung terinspirasi dengan feature request Tiur. Dalam waktu singkat, Butet langsung berterima kasih atas celutukan Tiur dan pergi mencari Ucok. Butet kemudian menceritakan perbincangannya dengan Tiur kepada Ucok. Ucok mengerti bahwa mengkombinasikan antara rating dan nilai diskon dapat semakin menstimulasi terjadinya transaksi buku. Butet selanjutnya menambahkan pendapatnya bahwa sebaiknya aplikasi mulai menerima lebih dari satu data buku. Aplikasi kemudian akan memberikan rekomendasi buku terbaik dengan memperhatikan rating dan nilai diskonnya. Lalu, Ucok mengusulkan bahwa buku terbaik The Ultimate Best atau TUB untuk direkomendasikan adalah yang dimana 1. Rating tergolong best pick atau minimal ratingnya 4.7 dan nilai diskon tergolong once in a lifetime atau lebih dari 40%. Kemudian di sini ada multidata. Pada pengembangan sebelumnya, aplikasi hanya akan membaca satu rangkaian data butuh saja. Pada pengembangan kali ini, aplikasi akan mampu menerima lebih dari satu data buku. Suatu data buku akan diberikan secara lengkap, mulai dari ISBN hingga rating. Aplikasi akan secara terus-menerus membaca data buku hingga didapati perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca ISBN. Nah, kemudian ada defining the ultimate best. Setiap kali selesai membaca satu rangkai data buku, aplikasi akan menunjukkan apakah buku tersebut tergolong TUB atau tidak berdasarkan karakteristik yang diberikan. Selanjutnya, aplikasi akan menuliskan informasi tersebut dalam sebuah segmen tambahan. Untuk buku yang tergolong TUB akan ditulis The Ultimate Best. Jika tidak, maka akan ditulis triple dash seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita memasukkan ISBN hingga ke rating. Kemudian, nanti program akan menunjukkan apakah itu buku yang TUB, The Ultimate Best atau tidak. Outputnya seperti ini. Di sini, ratingnya adalah 5,0 dan tergolong best pick. Namun, diskonnya tidak sampai 40%, sehingga dia never come twice, dan dia bukanlah buku The Ultimate Best. Begitu. Tetapi di contoh yang kedua, di input yang kedua, dari ISBN sampai ke ratingnya, dia itu mendapatkan The Ultimate Best. Mengapa? Karena dia mendapatkan rating yaitu best pick, dan juga diskon dari 40% atau lebih, yaitu once in a lifetime, the ultimate best. Nah, karena kita sudah mengetahui soalnya dan bagaimana nanti input dan outputnya, maka kita langsung saja ke bagian logaritmnya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, berikut ini merupakan hasil dari program yang telah kami buat. Yang pertama, kami membuatnya dengan main. Yang kedua, kami declare menggunakan tipe data string yaitu ISBN, judul penulis, penerbit,
format buku elektronik kategori M, kategori R, kategori U. Kemudian integer tahun terbit dan stok dengan tipe data integer. Kemudian kami declare lagi dengan tipe data real, yaitu harga pembelian dan minimum margin serta ratingnya. Nah, di sini kami menggunakan loopingan do while karena do while itu menggunakan minimal 1 kali pengerjaan baru dapat melakukan pengulangan atau tidak. Di sini saya menggunakannya agar output yang dikeluarkan itu minimal 1 kali dan bisa membuat output yang kedua jika diminta. Kemudian di sini kami menginput ISBN. Ada kondisi if di mana ISBN ini sama dengan triple dashes. Yang jika benar, maka ia akan langsung lanjut ke menentukan langsung menuju ke langsung stop. Dan kemudian jika salah, maka kami harus disuruh menginput judul, penulis, tahun terbit, dan penerbit. Nah, selanjutnya di sini kami memiliki kondisi if lagi di penerbit. Jadi, jika buku tersebut memiliki sebuah nama penerbit, maka dia menuju ke false, dan jika tidak, maka ia akan menunjukkan penerbit sama dengan triple dash. Kemudian lagi kami input format buku elektronik. Selanjutnya kami input harga pembelian dan minimum margin. Kemudian di sini kami juga memiliki kondisi if minimum margin lebih besar 0, di mana jika benar maka ia masuk ke kategori M yang artinya berhenti, dan kemudian di false itu kami jika tidak masuk lagi kondisi if selanjutnya, di mana minimum marginnya lebih kecil dikali dengan minus harga pembelian kali 40%. Jika benar, maka kategorinya termaksud ke once in a lifetime. Kemudian jika salah, kita lanjut ke kondisi if selanjutnya. Di mana kondisi if itu jika minimum marginnya lebih kecil dikali dengan harga pembelian 20%. Itu masuk ke kategori M, yaitu never come twice. Kemudian jika tidak memenuhi kondisi if ini, maka ia akan di kategori M, yaitu no regret. Kemudian kita lanjut lagi dengan menginput sebuah stok dan juga ratingnya. Kemudian di rating ini juga kita memiliki kondisi if dengan rating lebih besar sama dengan 4,7. Jika memenuhi, maka kategorinya termasuk di kategori R, yaitu best pick. Kemudian jika salah, maka akan masuk ke rating selanjutnya, if selanjutnya. Rating lebih besar sama dengan 4,5. Dan jika memenuhi, maka ia masuk ke kategori R, must read. Dan jika tidak memenuhi, kita lanjut ke kondisi if selanjutnya, di mana rating ini lebih besar sama dengan 4,0. Maka jika memenuhi, ia di kategori recommended. Dan jika tidak memenuhi, ia lanjut ke kondisi if selanjutnya, yaitu rating lebih besar sama dengan 3,0. Jadi, jika dia memenuhi, maka kategorinya adalah average. Jika tidak, maka ia masuk ke kategori low. Nah, dari perjalanan itu kita akan masuk lagi ke kondisi if di mana kategori M yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di kategori M ini adalah bagian akhir dari yang dijelaskan oleh rekan saya, di mana kategori M ini adalah tambahan dari T03 tadi, di mana jika buku tersebut dia berkategori best pick dan juga mendapatkan diskon dari 40%, maka dia akan the ultimate best. Nah, sebelum itu mari kita kembali ke atas. Saya akan menjelaskan sedikit lagi agar kita dapat lebih mengerti di bagian akhirnya nanti. Jadi di sini kita akan menginput ISBN, di mana ketika ada kondisi di mana ISBN itu adalah triple dash, maka dia akan langsung berhenti. Yaitu di sini, jika ISBN adalah jika ISBN tidak triple dash, maka dia akan lanjut lagi ke loopingan selanjutnya. Tetapi jika ISBN adalah triple dash, maka dia akan false atau langsung ke N, berhenti. Nah, lanjut karena kalau dia false, yaitu kita input judulnya, penulisnya, tahun terbitnya, dan penerbit. Nah, di penerbit ini, dia ada lagi kondisi, di mana jika penerbitnya adalah triple dash, maka dia akan langsung saja triple dash. Tetapi jika penerbitnya mempunyai nama atau mempunyai penerbit, maka dia akan dimunculkan penerbit. Kemudian lanjut ke format buku elektronik, kemudian harga pembelian, kemudian minimum margin. Nah, di minimum margin ini ada kondisi di mana minimum margin lebih besar dari 0. Nah, jika minimum margin lebih besar dari 0 dan itu benar, maka dia kategori marginnya adalah triple dashes. Melainkan jika tidak, maka dia akan lanjut ke permisalan selanjutnya, yaitu minimum margin lebih kecil
dari negatif harga pembelian 40%. Nah, jika dia benar, maka dia kategorinya adalah once in a lifetime. Jika tidak, maka dia akan dibandingkan lagi, yaitu yang ke 20%. Maka jika benar, itu dia never come twice, dan jika tidak, yaitu no regret. Nah, setelah minimum marginnya diselesaikan, maka minimum margin ini akan lanjut ke input stock, kemudian kita input ratingnya. Nah, di rating ini, sama seperti tugas sebelumnya di TO2, di mana jika ratingnya itu lebih besar sama dengan 4,7, dia akan best pick. Jika ratingnya lebih besar sama dengan 4,5, itu akan must read. Jika tidak, akan lanjut lagi. Jika benar, akan recommended. Jika tidak, akan lanjut lagi. Dan jika di sini adalah benar adalah average, dan yang jika tidak adalah low. Nah, kita langsung lanjut ke yang terakhir, yang terbaru, yaitu tugas ini. Di mana kategori M, kategori bukunya itu adalah once in a lifetime, dan jika kategorinya itu once in a lifetime, dan jika kategori ratingnya itu best pick, maka dia akan mendapatkan kategori buku best, the ultimate best. Jika tidak, dia akan triple dashes. Nah, kemudian saya membuat outputnya dari ISBN hingga ke yang terakhir ini, kategori U atau kategori bukunya. Nah, karena kita udah tahu tahapannya, maka kita akan menjalankan programnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, kita akan pergi ke kolom konsol. Jadi kita akan menginput yang pertama ISBN-nya. Di sini kita menggunakan tipe data string untuk ISBN. Nah, selanjutnya kita buat judul bukunya dengan tipe data string juga. Selanjutnya ini nama penulisnya, Rino Hansemans. Nah, selanjutnya tahun terbit. Selanjutnya ini adalah penerbitnya. Karena tidak ada, maka kita menggunakan triple dash. Selanjutnya ini format buku elektronik, karena kita bukunya tidak menggunakan ebook, maka kita jawab dengan no. Kemudian 35,98 harga bukunya. Kemudian minus 14,11 adalah data dari marginnya. Kemudian 41 adalah stoknya, dan 5.0 adalah ratingnya. Nah, di sini kita memiliki output rata yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini output saya adalah output sebaris. Di sini saya akan menjelaskan mengapa outputnya seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa di bagian cabangannya itu dia ISBN. Jika kita membuat ISBN-nya bukan triple dashes, maka dia akan berlanjut terus, baru lanjut ke judul, ke penulis, tahun terbit, dan penerbit. Jika penerbitnya adalah triple dashes, maka dia akan mengoutput triple dashes ini, sini. Dan kemudian dilanjut format buku elektronik, kemudian pembelian dan minimum margin. Nah, di sini minimum marginnya adalah lebih besar dari 0, itu akan ini. Sedangkan minimum margin kita adalah min 14,11, di mana itu lebih besar daripada 40/100, maka dia akan menjadi once in a lifetime. Nah, kemudian di sini input stock, kemudian kita input rating kita, di mana rating kita adalah 50, yaitu best pick. Nah, tadi di bagian marginnya ternyata marginnya itu lebih kecil daripada 40%, sehingga dia lanjut ke minimum margin 20%. Nah, di 20% ini dia itu lebih kecil, dan itu benar, dan itu maka dia never come twice. Nah, karena si Ucok tadi mengatakan bahwa syaratnya agar dia menjadi the ultimate best, nah, maka itu ratingnya harus best pick atau minimal 4.7, dan kita melakukan rating yaitu 5.0 atau best pick. Namun di sini nilai diskonnya itu tidak tergolong dalam once in a lifetime, melainkan never come twice. Jadi buku yang di input oleh user atau kita itu bukanlah the ultimate best. Nah, mari kita coba ke example 2 yang merupakan the ultimate best yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik teman-teman, di example yang kedua ini kita juga menginput ISBN dengan tipe data string. Selanjutnya judul bukunya dengan judul buku yang berbeda. Kemudian nama penulisnya yaitu J.K. Rowling. Kemudian kita lanjut dengan tahun terbit buku tersebut dan kemudian penerbitnya. Dan kemudian apakah buku tersebut menggunakan format e-book? Kita tidak menggunakan format e-book, jadi kita buat no. Selanjutnya ini adalah harga bukunya yaitu 14.15. Selanjutnya ini adalah minimum marginnya minus 9,55. Nah, dan ini adalah stoknya berjumlah 16 dengan rating 4,8. Dan yang terakhir menggunakan triple dash adalah untuk perhatian program tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, karena kita menggunakan dual, di mana itu adalah looping, sampai kita menghentikannya, maka di sini ada program yang kedua, yaitu ISBN yang bukan merupakan triple dash, jadi dia akan lanjut. Nah, kemudian kita masukkan judulnya hingga sampai ratingnya. Di sini marginnya itu adalah once in a lifetime, maka dia adalah masuk ke dalam golongan the ultimate best. Tapi bagaimana dengan ratingnya? Apakah ratingnya itu adalah best pick? Nah, di sini kebetulan adalah ratingnya adalah best pick, sehingga dia memenuhi syarat untuk menjadi the ultimate best, di mana dia memiliki rating best pick atau minimal 4,7 yaitu best pick, dan juga dia nilai diskonnya tergolong once in a lifetime atau lebih dari 40%, yaitu ini once in a lifetime, sehingga dia mendapatkan kategori the ultimate best. Nah, di sini dia membuat triple dashes, yang berarti dia akan menghentikan loopingan. Nah, di sini kita akan menghentikan loopingannya. Nah, kita tidak bisa memasukkan input ISBN sampai ratingnya lagi karena kita telah menghentikan loopingannya, seperti kata si Ucok tadi, yaitu di bagian sini. Aplikasi akan secara terus-menerus membaca data buku hingga didapati perintah untuk berhenti. Nah, perintah untuk berhenti itu ditandai dengan triple dashes, yaitu ini. Nah, pada saat membaca ISBN di bagian ini, di sini, karena kita menginput triple dashes, maka dia akan true, dan langsung saja dia akan membandingkan apakah ISBN itu tidak sama dengan triple dashes, dan kita memasukkan triple dashes sehingga itu adalah false, maka dia akan turun ke bawah sini atau langsung ke N. Tetapi jika tidak, maka dia akan true sampai berkali-kali sampai kita memasukkan triple dashes-nya. Nah, sekian dari kelompok dari pair 11. Di sini kami akan memberitahukan cara submit tugas ke GitHub. Nah, pertama-tama kita save dulu file kita ke akun GitHub kita. Nah, setelah kita save, maka kita akan membuat programnya, bahasanya menjadi sebuah kode, yaitu kode bahasa Java. Setelah kita masukkan bahasa Java, kita menyalinnya. Setelah kita salin, kita pergi ke Visual Studio Code. Visual Studio Code-nya. Nah, di sini. Nah, setelah kita masuk ke Visual Studio Code-nya, maka kode yang tadi kita salin itu kita masukkan ke T03 Java di bagian sini. Nah, setelah kita memasukkan kodenya, maka kita memberikan sedikit kata-kata atau apa notes kita, seperti contohnya sudah mengumpulkan tugas. Nah, setelah kita sudah selesai semuanya, maka kita men-save-nya. Nah, di sini setelah kita save, kita pergi ke akun GitHub Discord kita, maka dia akan seperti ini. Nah, setelah kita sudah ini, maka kita membuat T03
Nah, T03, lalu kita commit ke master. Setelah kita commit, maka kita push origin. Berhubung kami di sini sudah mengumpulkan tugas, maka dia akan langsung seperti ini. Dia akan masuk ke GitHub-nya, lalu dia akan apakah dia benar. Jika dia benar, maka dia akan sukses. Jika dia salah, maka dia fail. Nah, berhubung kami sudah benar, maka begitulah cara mengumpulkan tugasnya. Kemudian kesusahan atau kesulitan yang kami hadapi dalam mengerjakan ini cukup tidak banyak, melainkan hanya di bagian sini, ISBN-nya ini, di mana di bagian ISBN slash ini saya membuat true dan rekan saya juga membuatnya, dan mengoutputnya barengan di sini, bukan di bagian sini, sehingga hasilnya itu tidak looping, melainkan langsung mati saja, langsung end. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya yang bernama Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dan rekan saya Margaret Bung Raja Tampul dengan NIM 12S24006. Kami ucapkan terima kasih, dan kami ucapkan terima kasih karena setelah menonton video kami sampai akhir. Kami mohon maaf atas kesalahan jika ada kesalahan yang terdapat dalam penjelasan kami, dan kami akan memperbaiki ke depannya. Kami Per 11 mengucapkan terima kasih.